Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin majelis taklim, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ada di acara Gerbang Surga gitu ya. Gerakan bangun subuh bersama warga, Gerbang Surga. Dalam Islam, surga dan neraka itu hal yang harus kita imani. Meskipun kaitan dengan surga dan neraka kita juga belum pernah mengalami. Kaitan dengan surga dan neraka ini udah sering kita dengar, meskipun nanti akan ada orang-orang yang bisa jadi ngolok-olok kayak sebenarnya rono ya Allah ya Rahman. Namun bagaimanapun, dengan berbagai alasan, bahkan bisa jadi yang ngolok itu juga sesama muslim. Bahkan ada orang yang ngakunya muslim juga belum 100% yakin dengan adanya surga dan neraka. Padahal semua Nabi dan Rasul pasti membahas tentang hari akhir, tentang surga dan neraka ini. Karena bila mana seseorang yakin dengan adanya balasan nanti di hari kiamat bagi orang yang melakukan kebaikan masuk ke dalam surga, bagi yang banyak melakukan dosa maksiat maka dia akan masuk ke dalam neraka, insya Allah orang tersebut akan mudah untuk lebih hati-hati di dunia ketika hidup di dunia ini. Kaitan dengan surga dan neraka itu Allah nggak butuh nggak butuh kita mau iman atau tidak. Karena Allah itu maha segala-galanya. Ini Allahumma, jadi Asmaul Husna ditulis di sini. Itu sifat-sifatnya Allah. Kalau nanti di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-24 disebutkan di sana, kalau saja semua manusia dari awal sampai akhir, bahkan jinnya, semuanya dari awal sampai akhir, semua beriman kepada Allah, semua jadi orang yang paling bertakwa di antara manusia, orang yang paling hebat, semua jadi hebat semuanya, taat sama Allah, ketahuilah bahwa kerajaan Allah ya tetap seperti itu, enggak terus tambah gede, buduli, enggak. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap raja. Kekayaan Allah juga tetap hebat. Begitu pula sebaliknya. Kalau saja semua manusia, jinnya dari awal sampai akhir, semua jadi orang yang paling afjir, paling banyak dosanya, paling bejatnya, jadi bejat semuanya, itu pun juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap hebat. Allah tetap rajanya semua makhluk. Allah tetap akan balas semua amal yang dilakukan oleh manusia.
Kaitan dengan surga ini, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah tidak butuh pengakuan dari manusia. Barang siapa yang pengen beriman, iman terserah. Kalaupun pengen kafir, ya kafir, enggak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Meskipun kalau kita pelajari tentang surga dan neraka, semua ada konsekuensinya dalam hidup. Ketika kita mau melakukan kebaikan, banyak mau melakukan ibadah, taat kepada Allah, mencontoh Rasulullah, pasti kita akan dapat pahala, dapat surga. Namun bila mana kita kok tidak mau mentaati Allah, tidak mau mencontoh Rasulullah, ya neraka. Udah gitu aja. Dan benar kaitan dengan surga itu kalau disebutkan dalam surat Al-Balad, kenapa kebanyakan manusia nggak mau memilih jalan yang mendaki, jalan yang susah? Ya itulah surga. Kalau pengen masuk ke dalam surga, itu kita harus menempuh jalan yang susah, yang sulit. Sing jane iso-iso ini ya naik turu. Kan gitu kan? Tapi kita kenapa kok harus bangun? Kenapa kok kita harus sholat? Kenapa harus kajian? Jadi sing disampaikan Ustaz Teo, jane padha wae karo Ustaz liyane gitu kan. Tapi itu kita tetap usahakan karena itu jalan yang harus kita tempuh sebagai seorang muslim yang pengen masuk ke dalam surga. Lah kalau pengen masuk neraka ya penak oleh masuk neraka. Masuk neraka itu tanpa usaha aja mengikuti hawa nafsu sudah masuk neraka. Seperti itu. Kalau kita pengen masuk surga ya harus susah payah dulu kan gitu. Kita punya peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini berlaku sebagai seorang muslim. Kita itu pun juga berlaku pada diri kita. Maksudnya apa? Ya nggak mungkin hidup di dunia penak, yang akhirat penak, kok penak kan gitu kan? Ya kita harus berakit-rakit dahulu dulu, bersakit-sakit dahulu dulu, baru nanti kita akan bersenang-senang kemudian. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa tidak mungkin berkumpul dua susah kepada seseorang dan dua senang pada seseorang. Maksudnya apa? Kalau memang seseorang itu pengen masuk surga, pengen senang di akhirat, ya harus susah-susah dulu di dunia. Kalau pengennya di dunia senang-senang, ya sesuk ning akhirat karek susah ngono wae. Selamanya seperti itu. Maka dari itu kaitan dengan surga dan neraka itu semua udah ayatnya udah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kita mau percaya ya alhamdulillah, nggak mau percaya Allah ya ora paten ngono wae. Ya bebas. Mau beriman ya baik, nggak mau beriman ya yang merugi ke diri kita. Saya ingin menyampaikan kaitan dengan angan-angan yang akan dilakukan, akan diucapkan oleh orang-orang penghuni neraka. Ya surga kan sepenak-penakan surga. Sekarang kita akan bahas sing ora penak wae lah. Neraka, orang yang masuk neraka itu ada 4 angan-angan. Setelah sudah masuk ke dalam neraka ada 4 angan-angan, semua ada di dalam Al-Quran. Pertama, angan-angan pertama itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-100 sekian. Coba kita buka ayat 106 dan seterusnya. Qalu, penghuni neraka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqawatuna wa kunna qauman dhalin.
Wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang yang sesat. Maksudnya apa? Orang yang penghuni neraka itu baru nyesel di akhirat. Dulu di dunia dia termasuk orang jahat, udah terkalahkan dengan kejahatan dirinya. Kenapa dikatakan kejahatan dirinya? Karena manusia itu memiliki dua musuh. Musuh pertama dari dirinya sendiri yakni hawa nafsu. Musuh kedua itu adalah setan. Kaitan dengan hawa nafsu sebutkan dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu pasti akan menyuruh pada hal-hal yang buruk, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai manusia punya nafsu pasti tahu kita nafsu ini enak yo, sing penak-penak kok. Semuanya kon ibadah nih jane yo males jane. Tapi kalau kita beriman mendapatkan rahmat dari Allah, pasti kita akan tetap usaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah tadi. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musuh yang pertama. Musuh yang kedua, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh buat kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh buat kalian. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan dua hal. Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maksudnya apa? Kita udah tahu setan itu musuh, namun banyak orang yang setelah tahu bahwa setan itu musuh, justru setan dijadikan teman gitu loh. Makanya disebutkan jadikanlah dia sebagai musuh, tempatkanlah setan itu menjadi musuh kita. Jangan diikuti langkah-langkahnya. Ya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Wahai pemelihara kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, maksudnya balikkan ke dunia. Maka jika kami kembali melakukan kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Inilah angan-angan orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Pengen balik ke dunia, pengen jadi orang beriman. Kalau saja mereka balik kepada kekufuran, berarti zalim bener, pantas neraka gitu. Pengen balik ke dunia, jadi rojaah kalau dalam bahasa keterangan ulama dalam kitab-kitabnya gitu. Pengen balik ke dunia, pengen jadi orang beriman, penyesalan belakangan. Cita-citanya, harapannya ketika udah masuk neraka, pengen balik dunia, pengen ibadah, pengen beriman, pengen sholat, pengen puasa, pengen jadi seperti orang-orang yang beriman yang taat. Jadi keinginan angan-angan pertama itu minta sama Allah pengen dibalikkan ke dunia, tapi Allah jawab, qala khsya'u fiha wa la tukallimun. Khusyuklah kamu di neraka, jangan ngomong dengan aku. Kalau khusyuk dalam sholat kan tumakninah gitu kan. Kalau di sini khsya'u, khusyuklah kamu di sana. Tumakninah ning neraka ngono ki Allah. Ikhsya'u fiha wa la tukallimun, jangan ngomong dengan aku, ojo ngajak omong aku. Maksudnya apa? Allah enggak menuruti keinginan mereka. Itu angan-angan pertama. Mereka pengen balik ke dunia, tapi Allah jawab, wis kamu tempatmu mang neraka. Jangan ajak omong aku, kamu enggak akan dikasih keinginanmu ini. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
Ketahuilah dulu ketika di dunia itu ada hamba-hambaku yang berdoa, Rabbana amanna, ya Allah aku beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi rahmat. Fattakhaltumuhum sihriya, lantas kalian penghuni neraka menjadikan mereka orang-orang yang beriman itu sebagai bahan olok-olokan. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian lupa untuk mengingat kepadaku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan dulu kalian untuk orang-orang beriman kalian ketawain. Maksudnya apa? Jadi kenapa kalau orang-orang ahli neraka itu masuk ke dalam neraka? Salah satunya adalah ketika ada orang beribadah itu diolok-olok. So ada ini naik turun ngapain? Dadak sholat subuh kan? Ngapain harus ngaji? Kita ya naik turun kan? Padahal ngaji karo ngantuk-ngantuk ya oleh. Gitu Pak, Bu. Lah yang ngantuk-ngantuk itu pahala, dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau orang kafir ya ngetawain. Alah kowe jendak-jendit ya ora ndak sugih ngono. Dengan berbagai alasan mereka mengetawain, mereka menjadikan orang beriman itu bahan olok-olokan. Dan itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Perlu diketahui bahwa sifat-sifat seperti ini bisa jadi juga dilakukan oleh orang yang ngakunya muslim. Muslim sing ngicik setengah-setengah ngono lho, sok-sok salat sok orang ya tetap ngecek orang yang beriman. Jenggoten ini ya diloki, kathok cingkrang ya diloki, padahal jenggoten sesuai dengan syariat. Kathok cingkrang ya dalile enten. Kan gitu kan? Ya, dalilnya semua sudah sesuai syariat, tapi justru dijadikan bahan olok-olokan kan gitu. Jadi ini yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita ngolok-olok orang yang sudah sesuai dengan syariat. Maksudnya apa? Terkadang kita ilmu yang kita miliki masih sedikit, sehingga kita ketika tahu orang melakukan kebaikan itu kita ngecek sih. Padahal seharusnya ilmu ini seharusnya menunggu dijalankan sesuai dengan orang tadi. Nah, maka dari itu kalau kita belum tahu ilmunya, jangan ngecek dulu. Bisa jadi ada orang yang pendapatnya, pemahamannya beda dengan kita. Bisa jadi ilmu tentang agama itu ada yang belum sampai pada kita, sehingga kita butuh ngaji lagi. Lebih-lebih bisa jadi pendapat mazhab dalam Islam itu kan juga berbeda-beda. Berbeda itu bukan berarti terus mesti salah, itu enggak. Semua harus pakai dalil, udah gitu aja. Maka dari itu kita harus lebih kalau dalam pelajaran saya yang saya ajarkan dalam kelas 8 itu ada toleran intern dan antar umat beragama jadinya. Sebenarnya ketika saya nyampaikan tentang ini, bab ini, justru orang Islam itu toleransinya kudune luwih kuat kepada sesama agama. Tapi kebanyakan orang itu justru toleransi sing kuat itu nek di luar agama, tapi nek kalau dulure dhewe padu. Maksudnya apa? Kalau dengan orang di luar Islam senyum. Tapi kalau dengan sesama perang mutmah, sama manusia sesama muslim, beda jamaah masjid ngono tok wis. Perang mut beda gurune ngono tok wis. Disalami ra jawab. Beda pendapat ngono tok wis. Dibubarke kajiannya, aku ketemu. Ya seperti itu. Tapi dengan orang di luar Islam, kono ngadakan acara Natalan malah dijogo gitu. Kan kebalik. Dengan sesama muslim mereka tangkat, tapi dengan orang di luar Islam malah ditoleransi. Padahal justru dengan sesama muslim itu harus didahulukan.
harus diperhatikan gitu loh. Bukan malah dijadikan bahan olok-olokan. Beda pendapat ngono nesu. Mohon maaf, biasanya sini pakai kunut mboten tau. Saya tadi ngimami subuh mboten pakai kunut saya. Biasanya mereka pakai kunut mboten? Oh, ada yang pakai, ada yang tidak gitu. Mohon maaf saya nggak tanya dulu tadi. Mohon maaf saya. Misalnya kalau beda gitu aja, masa ya imamnya dituduhin ngono wae buat anak. Gara-gara beda ngono tok jadi bahan ejekan. Kan nggak penting. Hal-hal sekecil itu jadikan pertengkaran, kan enggak. Seharusnya kita lebih hati-hati lagi. Toleran dengan sesama muslim itu harus lebih dibandingkan dengan orang di luar Islam. Bukan berarti kita nggak toleran sama orang yang di luar Islam, gitu. Kita tetap toleran dengan orang-orang di luar Islam. Tapi dengan sesama muslim harus lebih dibandingkan dengan yang di luar Islam. Kenapa? Karena sesama muslim itu saudara. Maksudnya saudara ini beda pendapat ya ora apa-apa. Gini, misalnya beda pendapat ketika kita berada di Masjidil Haram. Orang banyak di sana beda pendapatnya. Ngono kan yo biasa wae to. Sing penting sesama muslim salat yo bareng. Bagus itu, nggak perlu kita memperhatikan perbedaan. Beda kira apa-apa. Yang penting sama-sama sholat, sama-sama umroh, sama-sama haji di sana. Bareng sujud ya podong bareng menuai. Alhamdulillah mereka saudara, temu senyum lagi gitu lah. Jadi hal yang seperti ini jadi kaitan dengan yang terjadi di Mekah. Barangkali ada yang pernah umroh haji, pasti temu dengan beda negara, beda bahasane ngono ki ya senyum sik. Alhamdulillah. Itu hal yang baik, contoh. Dan itu harus kita bawa sampai di Indonesia sini, tanah air kita. Itu kudunya sesama muslim saudara senyum. Kita jadikan mereka saudara kan gitu. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, jangan. Salah satu sifatnya orang bersama Nabi sebutkan dalam surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka belas kasih, lembut dengan selama mereka. Itu ciri orang yang bersama Nabi, yakni para sahabat dan pengikut-pengikut Nabi, orang yang ngakunya muslim, mengikuti Nabi, itu ya seperti itu. Kepada orang kafir mereka tegas, kepada orang beriman mereka belas kasih. Tapi kebanyakan manusia yang ngakunya muslim kebalik, belas kasihnya dengan orang di luar Islam terbalik ya. Kalau sesama muslim malah padu jangan. Nah gitu ya. Jadi kembali lagi keinginan, cita-cita orang kafir itu pengen balik ke dunia, pengen jadi orang beriman. Nah kesalahan mereka kenapa masuk neraka? Mereka menjadikan orang beriman itu sebagai bahan olok-olokan. Namun kaitan dengan pengen balik ke dunia itu ada yang baik juga. Apa itu? Dalam hadis disebutkan orang kalau mati syahid, setelah masuk surga dia pengen balik ke dunia, pengen jihad lagi, pengen mati lagi dalam keadaan syahid, masuk surga lagi. Boleh seperti itu. Bahkan disebutkan kalaupun pengen 10 pun bolak-balik ngono kuwi seneng. Karena apa? Karena itu enak. Itu hadisnya ada, itu boleh. Jadi orang beriman pengen balik ke dunia itu boleh. Tapi kalau orang ngakunya muslim tapi pengen balik ke dunia, pengen beramal yang amalan yang sudah ditinggalkan, yang tidak dilakukan di dunia, itu juga kita harus hati-hati. Nanti dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melupakan kalian, la tulhikum amwalukum wa auladukum, harta dan anak kalian, an dzikrillah, dari ingat Allah. Janganlah harta dan anak kalian itu melalaikan kalian untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan seperti itu, menjadikan harta dan anak keturunannya, anak buahnya itu jadi lalai dari ingat Allah, itu berarti orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Dan sedekahkanlah dari apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lantas kalian akan mengucapkan, ya Allah, mbok diundur kematianku waktu yang dekat. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Maka aku akan pengen sedekah dan aku pengen jadi orang soleh. Itu keinginan balik ke dunia orang yang aku beriman. Jadi pengen balik ke dunia oleh orang yang beriman, kalau di sini itu salah, nggak bisa. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan fa'asodaqo, aku pengen sedekah, pengen balik ke dunia. Jadi setelah mati baru pengen balik ke dunia, itu pengen sedekah dan aku minasolihin, itu adalah sedekah di sini adalah zakat. Aku pengen zakat dan aku pengen jadi orang soleh, yakni haji. Ketika ditafsirkan seperti ini, ada muridnya Ibnu Abbas protes. Masa orang beriman kok pengen balik ke dunia ini piye? Ya tadi mati syahid dia pengen balik ke dunia, boleh. Nah kalau ini rajaah ini untuk orang yang sudah beriman, punya harta, dia harus mengeluarkan zakat, mampu untuk melakukan haji, tapi belum mereka lakukan semuanya, ini pasti dia akan nyesel juga. Jadi orang yang udah sampai nisab dan haulnya kaitan dengan hartanya, harta apapun ini, kalau dia tidak keluarkan, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Gak percaya boleh dibuka kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Salah satu ciri dosa besar itu adalah meninggalkan hal yang wajib. Wong sugih mau main dengan perumahan Mojosongo sugih, punya barang yang banyak, dia kaya, kok dia nggak mengeluarkan zakat padahal udah sampai nisab, sampai haulnya, kok nggak mengeluarkan zakat, besok pengen melakukan zakat itu. Dia pengen balik ke dunia, pengen melakukan zakat, tapi dia sudah melakukan dosa besar di dunia. Jangan sampai. Kita harus keluarkan zakat itu. Zakat itu kewajiban kita, bukan kewajiban amil zakat, bukan kewajiban negara untuk mengambil itu. Itu tugas kita masing-masing. Kayak sholat ini kita. Kewajiban kita waktunya sholat ya sholat wae. Orang sholat ya urusanmu, ngono kan. Zakat ya bodoh. Kalau kita udah uang kita, harta kita udah sampai nisab, sampai haul, itu harus kita keluarkan. Mau kita keluarkan dapat pahala, nggak kita keluarkan dosa. Udah sholat ya sini. Nah kalau faktanya akhirnya nggak keluarkan, ya besok pengen balik ke dunia, koyo orang kafir pengen balik ke dunia tadi, pengen jadi orang soleh. Wa aku minas sholihin, dan aku pengen jadi orang soleh, yakni melakukan haji. Ini bagi orang yang mampu kok tidak segera mendaftarkan haji, ya besok harus patut mati saya pengen balik ning dunia nih. Haji nunggu suwe apa ayo ndang daftar nek alasan suwe-suwe randang daftar ya randang mangkat. Wong nek wis umur pinten Pak? Bu. Ya umur sekian kok randang daftar lah, padahal mampu, itu pasti akan ditanya oleh Allah. Nah gitu deh, itu angan kembali lagi, ini angan-angan orang kafir pengen balik ke dunia, pengen jadi orang saleh. Angan-angan kedua, karena mengajak omong Allah langsung gak dijawab. Allah bilang jangan kamu ngomong dengan aku, Allah gak pengen ngomong dengan penghuni neraka. Maka akhirnya apa yang dia lakukan? Yang kedua, angan-angan kedua orang kafir itu adalah mereka bilang kepada malaikat,
Jadi disebutkan dalam surat yang lain bahwa orang-orang kafir itu akan bilang kepada malaikat pengen dimatikan, padahal neneng dunia orang pengen dan mati, matinya sesuk wae, umure 70 ya pengen sesuk meneh matinya, kan gitu kan. Tapi kalau orang kafir di akhirat pengen dan mati, kenapa? Itu kebalik kan, neneng dunia pengen randang mati, tapi neneng akhirat udah masuk neraka pengen randang mati. Kenapa? Karena kalau udah mati nggak merasakan siksa. Padahal orang yang masuk neraka itu layak mutu fiha walayah, yang nggak mati dan nggak hidup. Dikatakan maksud dari nggak mati dan nggak hidup itu adalah dikatakan mati kok yo izin ngrasake loro, dikatakan hidup kok yo setengah mati kan, disiksane. Nah, makanya mereka nggak akan mati, makanya mereka bilang kepada malaikat supaya di liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun, jawab malaikat Malik. Tapi itu diadab dulu. Kalau dalam tafsir mereka pengen dan mati, pengen dimintakan sama Allah segera mati, itu dijawab setelah 1000 tahun. Disiksa lagi dijawab qala innakum makithun. Jadi orang kafir wis ngomong, malaikat mbok dongakne ning Allah ndak mati wae aku. Itu diomong ngene iki ora dijawab, tetap diadab 1000 tahun lagi dijawab karo malaikat, ya tempatku ya niki orang mungkin mati. Jawabnya setelah 1000 tahun, dalam tafsir disebutkan seperti itu. Jadi wis 1000 tahun disiksa lagi dijawab iku yang tempatnya kono. Itu angan-angan kedua, pengen mati. Angan-angan ketiga mereka pengen diringankan adabnya. Jadi orang kafir kalau diadab di neraka itu kan tambah lama ya berat, tambah berat terus. Neneng surga, kalau di surga itu kan tambah enak gitu kan. Kita udah sering mendapatkan keterangan bahwa orang yang masuk surga itu kalau makan pertama enak, kedua tambah enak, ketiga tambah enak. Beda kalau neneng dunia. Senengannya apa? Mie ayam misalnya. Coba mangan siji ya enak, loro enak, telu bener ngomong jemblik, jadi ra enak. Ping 10 ora enak yakin. Padahal kesenanganku kuwi, tapi kon mangan 10 ya ora iso dunya jenenge. Kalau akhirat makan sekali enak, kedua tambah enak, ketiga tambah enak. Reneng kok ora kena. Kalau di surga seperti itu. Ya, kalau neraka sebaliknya. Dia ada pertama sakit, kedua tambah sakit. Kalau dalam surat An-Nisa disebutkan kalau mereka masuk ke dalam neraka, kulitnya udah rusak, setelah itu ganti kulit yang lain, kan gitu. Tambah sakit lagi. Bahkan kalau menurut ilmu kedokteran, kalau kita sudah pernah luka di satu tempat, kok terluka lagi, sakitnya 2 kali lipat. Sakitnya 2 kali lipat. Kita udah luka bakar misalnya, baru kita bakar lagi, itu sakitnya lebih parah dibandingkan yang pertama. Menurut ilmu kedokteran, baru diganti meneh, diadab meneh, tambah loro meneh. Itulah neraka. Makanya mereka yang ketiga, angan-angan ketiga, mereka pengen diistirahatkan meskipun cuma sehari. Maksudnya diringankan adab cuma sebentar saja. Tapi ya tetap kembali jawabannya tidak mungkin. Angan-angan yang ada di akhirat ini semua tidak mungkin terjadi. Yang terakhir, angan-angan yang terakhir itu adalah mereka bilang kepada penghuni surga, waqala lilladzina amanu, disebutkan mereka bilang kepada ahli surga minta air atau apa yang sudah Allah rizkikan kepada mereka di surga. Mimma razaqakumullah, kan gitu. Minta air atau apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian, saya minta dikit.
Qala innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga bilangnya apa? Keduanya diharamkan buat kalian. Untuk orang-orang kafir itu haram. Mereka minta diberi air, minta diberi makanan atau kenikmatan yang ada di surga. Mungkin remuan peyek atau apalah. Dikit gitu aja si samu ngono kira apa-apa. Minta gitu aja tetap enggak dijawab, enggak diperkenankan. Itu angan-angan keempat. Bilang kepada Allah enggak dijawab, enggak diiyakan. Akhirnya bilang kepada malaikat minta mati enggak bisa. Yang ketiga minta diringankan azab enggak dikasih. Akhirnya minta kepada orang beriman juga tidak dikasih. Itu angan-angan ahli neraka. Daripada kita harus berangan-angan seperti itu, ya lebih baik kita persiapkan untuk diri kita untuk hal-hal yang baik, taat kepada Allah, mencontoh Rasulullah, sehingga kita tidak harus mampir dulu di neraka. Tuh ini emang ada orang beriman kok harus mampir di neraka? Wadah. Kalau dalam surat Al-A'la itu kan untuk orang kafir mereka akan mendapatkan narul kubro gitu kan, api neraka yang besar, adab yang besar gitu kan. Nah, terus adab yang kecil itu apa? Adab yang kecil itu yang akan menimpa orang yang beriman tapi dosanya itu oke. Itu masuk neraka dulu kan gitu. Masuk neraka dulu, nanti nggak dosa. Nah, kalau udah habis dosanya baru nanti dimasukkan ke dalam surga kan gitu. Ya kalau bisa kita nggak perlu transit gini nih, langsung aja masuk surga. Nah untuk bisa langsung masuk surga tentunya amalnya harus maksimal, usahanya juga harus maksimal. Susah-susah dulu, senang-senang kemudian langsung ya gitu. Jangan sampai kita harus transit kan gitu. Sudah jam 6, sebelum saya akhiri barangkali ada yang perlu ditanyakan. Semoga bisa dipahami. Ada terakhir bonus satu hadis. Satu hadis disebutkan dalam Imam Nasai. Ada orang Arab Badui, cuma sekedar cerita. Arab Badui masuk Islam ketika Nabi masih ada di kota Makkah. Dia masuk Islam sampai Rasulullah itu mengutus beberapa sahabat untuk delaki tenan Islam orang. Udah setelah itu Nabi hijrah, ternyata dia hijrah duluan sebelum Nabi. Islamnya bagus. Selang 2 tahun jihad, perang Badar, dia ikut menang perang Badar. Ada ghanimah, Nabi bagi. Orang yang ikut perang itu kan kalau ada ghanimah, menang dapat ghanimah dibagi gitu kan. Ketika dibagi dia nggak ada, orang butuh para ghanimah. Karena duit padahal ghanimah itu halal boleh dalam Islam, rampasan perang itu kan dibagi itu halal, nggak perlu tanyakan kehalalannya. Nabi bagi dia nggak ada, sampai akhirnya Nabi tetap bagi karena dia ikut perang. Nabi ngutus sahabat yang lain, kita tolong diantar kepada sahabat tadi yang sebelumnya masuk Islam tadi. Udah diantar, jawabannya apa? Mahal, apa gitu? Iki adalah bagian yang Allah bagian yang Rasulullah membagi untukmu, bagianmu, karena kamu ikut perang, jadi terima. Tapi setelah itu datang dibawa ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, mahal apa gitu? Kamu itu ini. Iki bagian yang ya kamu harus dapat ini, karena kamu ikut perang. Jawaban dia, ma lihada ittaba'atuka. Aku ngikuti dirimu, aku masuk Islam. Aku sampai berangkat hijrah, aku melakukan jihad. Saya melakukan ini semua bukan untuk hal yang sepele ini. Padahal itu halal. Dia nggak butuh dunia. Atas apa yang katakan, saya pengen, aku ngikuti engkau itu pengennya toh. Sesuk jihad nih. Terus nenek anak panah nancep ning gini, terus aku tersungkur mati surga. In sadaqallaha sadaqallahu bihi. Jawaban Nabi.
jika ucapanmu benar, pasti Allah akan memudahkan sesuai dengan yang kamu ucapkan. Kalau omonganmu tadi betul dari lubuk yang dari lubuk hati yang terdalam, pasti Allah akan mudahkan sesuai dengan keinginanmu. Dia pengen mati syahid, benar. Setelah itu, selang beberapa waktu jihad lagi, dia ikut perang lagi, dan dia mati terkena anak panah sama seperti yang dia tunjuk sebelumnya di hadapan Nabi. Subhanallah. Sabda Nabi tadi apa? Kalau itu benar dari hatimu, maka Allah akan mudahkan sesuai dengan keinginanmu. Kita sebagai seorang muslim harus punya cita-cita tinggi. Mungkin bisa jadi nggak masuk akal. Kemudian kiri pengen kaji, faktanya tukang bakso ya sama angkat kaji. Faktanya bahkan yang terakhir ada yang berita viral, ada orang biasanya bersihin masjid, marbot masjid. Dia cita-citanya apa? Saya pengen haji, haji ini orang bayar undangan. Jadi saya pengen haji, jadi haji undangan. Jadi dapat undangan dari Saudi, dia datang menonton saya. Orang masuk akal jadi yang pengen ini. Tapi Allah kabulkan sesuai dengan niatnya. Berapa banyak orang sekitar kita mungkin di atas kertas wong ora mampu, tapi ngerti kaji. Ayo dhewe sing jarene mampu, mbok kajine kapan? Pun kaji Mbak Bu. Kewajiban kita itu usaha. Bisa jadi niatnya orang-orang seperti ini tadi, niatnya udah benar. Kalau engkau jujur dari lubuk hati yang terdalam, pasti Allah mudahkan, meskipun bisa jadi itu tidak masuk akal. Contoh yang lain juga ada, bahkan kaitan dengan hafal Quran. Orang buta saja bisa hafal Quran. Dia bisa maca sambil maca Quran sangat. Apalagi justru puluh kering rampung-rampung, lali-lali. Yang buta saja bisa hafal Quran. Kenapa kalau kita yang sehat nggak bisa gitu? Ya mungkin karena dia niatnya udah benar. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus perhatikan. Bahkan dulu ada di Masjid Nabawi itu biasa ada halaqah hafalan Quran gitu. Halaqah hafalan Quran. Dan ekonomi ada orang datang umur udah 60, terus pensiun. Dia datang ke sana, ditanyain sama kiainya, gue dia ngomong, aku pekio kalau Allah nek mati kalau hafal Quran. Padahal umurnya 60. Tapi karena niatnya benar, tidak sampai 3 tahun dia hafal Quran. Umur 60. Menurut logika di atas kertas umur 60 ngapalnya kok angel. Fakta ya Pak. Kita udah umur sekian menghafal ke Quran kok lali deh. Yo hafal, sengaja sebelumnya lali. Yang kita hafalkan hari sebelumnya udah lupa gitu. Kan kalau hafalan di Nasatul kan seperti menulis di atas air gitu. Katanya seperti itu kan. Kalau masa kecil seperti di atas batu. Nah ini benar. Niatnya benar, dia usaha semaksimal mungkin, minta sama Allah, Allah kabulkan. Nah tentunya kita sebagai seorang muslim harus punya niat cita-cita yang mungkin di luar nalar kita. Tapi kalau Allah mudahkan, pasti Allah yang akan kasih jalan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud
يا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر الكافرين أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين. اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين. اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.